Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Pak Aris selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Fisika Awan dan kepada rekan saya Didi Kurniawan yang dalam hal ini menjadi asisten dosen dalam mata kuliah kali ini. Izin memperkenalkan diri, nama Kevin Gilbert dengan MPT 11220042 dari kelas Meteorologi 5B. Izin kami menyampaikan terkait dengan video presentasi yang membahas terkait beberapa materi dan persoalan yang diberikan. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan bagaimana prinsip kerja dari radar cuaca, lidar, sodar, dan distrometer yang dikaitkan dengan deteksi dari mikrofisis awan. Baik, di sini kita akan mulai dari radar cuaca. Ya. Bagaimana prinsip radar, bagaimana prinsip kerja dari radar cuaca? Yaitu adalah dengan cara memancarkan pulse energi elektromagnetik. Ya. Di sini juga dipaparkan bagaimana dia caranya, cara prinsip kerjanya dia. Dia memancarkan pulse energi yang ketika pulse energi ini bertemu dengan objek dan sebagian objeknya itu akan dihamburkan kembali ke arah radar. Jadi dia memancarkan dari radar ketika mengenai objek dan akan dikembalikan lagi ke radar. Hal inilah yang dikenal dengan nanti istilah reflektivitas, di mana reflektivitas ini merupakan ukuran efisiensi target radar dalam mencegat atau bagaimana besaran energi yang dikembalikan ke radar. Ya, ini tergantung dari parameter fisik target gitu, seperti ukurannya kah, bentuk, orientasi, komposisinya dan lain-lain. Kemudian terkait dengan informasi yang diperoleh dari pantulan sinar sinyal yang diberikan objek tadi, yaitu adalah besaran magnitud, fase sinyal, waktu antara pemancaran dan penerimaan sinyal, polarisasi serta frekuensi yang dipengaruhi oleh efek Doppler. Yang dimana efek Doppler ini sangat mempengaruhi dari prinsip kerja si radar cuaca. Jika kita kaitkan dengan konteks mikrofisis awan, ya, radar meteorologi ini tentunya untuk menganalisis struktur dari internal awan dan bagaimana mengamati perilaku partikel yang ada di dalamnya. Jadi ketika gelombang radar berinteraksi dengan awan, ya berbagai komponennya kan ada di dalam awan seperti tetesan air, kristal es, atau hujan yang akan memantulkan gelombang tersebut dengan karakteristik yang berbeda-beda pula gitu. Yang akan mempengaruhi dari nilai reflektivitasnya. Jadi nilai reflektivitasnya inilah eh, yang diukur di radar cuaca ini seperti itu. Kemudian terkait dengan limitasi radar, pasti semua instrumen itu adalah yang dikatakan sebagai hambatan, batasan, kendala ya. Di sini kami rangkum. Ya meskipun dia memiliki banyak sejumlah kelebihan ya. Salah satunya adalah ketika dia itu bisa menghasilkan data yang akurat sehingga sangat bermanfaat untuk pemantauan cuaca secara real time. Namun di sisi lainnya terdapat beberapa limitasi. Di sini ada range folding. Ya, di sini kami sampaikan range folding itu seperti ini analisis gambarannya. Ya, range folding ini ketika gemanya itu kembali ke radar setelah radar itu sudah mengirimkan pulsa berikutnya. Jadi radar itu akan salah mengira bahwa gema tersebut itu dari puls terbarunya, bukan dari puls sebelumnya. Akibatnya radar akan menginterpretasikan objek yang berada di luar jangkauan akan berada lebih dekat dengan lokasi sebenarnya. Jadi objek yang sebenarnya itu di sini, gara-gara dia terlambat untuk mengembalikan pulsnya tadi, terakhir radar itu mengasumsikan bahwasanya objeknya itu dekat seperti itu. Kemudian dengan viewing angle ya, yang kami sampaikan di gambar ini, viewing angle itu adalah ya limitasi terhadap akibat angle dari radar itu. Apakah dia itu terhambat dari eh, gedung atau topografi yang bermacam-macam gitu. Jadi penempatan radar ini sangat penting untuk mendapatkan citra jarak jauh yang bagus pula seperti itu. Kemudian di sini terkait dengan resolution ya. Resolution ya dalam hal ini keterbatasannya itu ketika radar cuaca itu ketika dia gambarnya jadi kedua gambar ini merupakan hal yang sangat penting gitu. Tapi karena jarak radar dengan objek pertama itu dekat, maka pixelnya itu akan kalau dikatakan mulus gitu ya. Bisa dikatakan small pixel fine detail. Small pixel yang detailnya itu bisa terlihat jelas. Sedangkan eh, ketika pixelnya besar, ya
detail dari gambarnya itu juga tidak terlalu jelas, tidak lebih bagus dari gambar yang pertama ini. Itu mengakibatkan resolusi ini juga menjadi limitasi dari radar cuaca. Kemudian di sini ada prosesor assumption, ya. Asumsi dari prosesor dalam penggunaan radar yang dibagi menjadi 4 poin. Kita jelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama ada angel, ya. Angel ini ada refraction, superfraction, kemudian ada super refraction, ya. Refraction atau pembiasan ketika ketika pembelokan sinar radar karena perbedaan indeks refraksi udara di atmosfer. Indeks ini dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, kemudian tekanan atmosfer itu sendiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi, ya? Karena atmosfer itu kan memiliki lap range, ya. Lap range suhu dan kelembapan yang membuat sinar radar itu melengkung sedikit ke bawah dan karena akibat mengikuti kelengkungan bumi. Kemudian ada yang namanya subrefraction, ya. Terjadi ketika gelombang radar ini melengkung lebih sedikit ke atas dari kondisi standarnya, ya. Ini biasanya akibat peningkatan kelembapan, ya. Kata kuncinya di sinilah akibat dari peningkatan kelembapan atau penurunan suhu yang lebih lambat dari biasanya, seperti itu. Kemudian ada superrefraction, ya. Superrefraction ini terjadi ketika gelombang radar itu melengkung lebih ke bawah, ya. Kebalikan dari superrefraction, ya. Biasanya itu akibat dari adanya lapisan atmosfer dengan gradien kelembapan yang tinggi. Kemudian atau perubahan suhu yang drastis kalau super refraction ini. Tapi kalau super refraction ini karena peningkatan kelembapan dan penurunan suhu yang lebih lambat. Jadi kedua hal ini merupakan kebalikan. Kemudian di sini ada yang namanya attenuation, ya. Attenuation ini adalah pelemahan sinyal radar dalam artiannya. Seperti yang kita bisa lihat dari gambar ini, dari video ini maksud saya. Di sini ada dua objek yang intensitasnya itu sama, gitu. Tapi ketika di radar, intensitas objek pertama akan lebih besar dibandingkan intensitas objek yang kedua. Hal ini karena apa? Karena partikel-partikel yang pertama ini udah menyerap energi dari radar itu terlebih dahulu, gitu. Sehingga pengembalian terkuatnya itu berasal dari area ini aja, gitu. Dibandingkan daripada objek yang kedua, dia akan lemah seperti itu, ya. Karena sudah terserap energinya di objek pertama, seperti itu. Kemudian ada homogeneity, ya. Homogeneity ini adalah asumsi asumsi dari radar ketika target yang diamati itu memiliki um, karakteristik dan sifat yang homogen di sepanjang sinyal lintasan radar. Paling yang seperti kita ketahui, ya, misalnya ini dalam sebuah awan, ya di awan itu ketika dia nembakkan ke atmosfer, ya tidak seluruh serta mertanya partikel yang ada di awan itu merupakan partikel yang homogen, gitu. Pasti berbeda-beda. Ada kristal es, ada graupel kah, ada butiran-butiran air yang sangat kecil dan sangat dingin, gitu, ya. Super cold water seperti itu. Ya jadi nggak bisa dikatakan sebagai eh, sebuah kumpulan yang dia itu homogen, gitu. Ini merupakan limitasi dari radar juga, mengasumsikan bahwasanya atmosfer yang ditembakkan pulse dari radar ini memiliki kesamaan karakteristik seperti itu. Kemudian di sini ada uniformity, ya. Uniformity ini adalah persamaan relativitas radar yang mengasumsikan bahwa semua partikel itu terdistribusi secara merata di seluruh atmosfer. Kemudian ada pace, ya. Kita dapat menggunakan video pembelajaran ini juga, ya. Pace ini adalah di mana persamaan radar ini mengasumsikan bahwa partikel-partikel dalam curah hujan itu memiliki fase yang sama. Tapi kenyataannya enggak. Ya, karena kan ada es dan air yang memiliki struktur dan suhu yang berbeda. Ya, dimana kalau misalnya saya baca dari beberapa literasi, ya, es dan air itu kan memiliki struktur yang berbeda, di mana es itu tidak bisa menyebarkan energi seefektif air dan menghasilkan gema yang lebih lemah daripada si air hujan seperti itu. Jadi di sini karena persamaan reflektivitas, ya, mengasumsikan bahwa saya semua partikel itu adalah es atau air, gitu. Jadi radar itu tidak bisa memilah-milah antara es atau air seperti itu. Atau bisa dikatakan radar itu tidak bisa memilah-milah fase-fase
yang ada di dalam target atau objek yang ditelitinya atau yang dipancarkan pulse dari radar itu. Seperti itu. Itulah terkait dengan limitasi radar. Selanjutnya kita beranjak ke LIDAR ya atau light detection ranging ya. Seperti namanya ya, light detection ya, di mana metode penginderaan ini menggunakan cahaya dalam bentuk laser untuk mengukur apa aja, mengukur rentang atau jarak variabelnya ke bumi dan berdeteksi objek di atmosfer. Ya, prinsip kerjanya adalah dengan memancarkan pulsa laser atau pulse laser dan mengukur waktu yang dibutuhkan untuk sinyal tersebut kembali setelah dipantulkan oleh objek. LIDAR ini bisa aja diteliti dengan banyak sekali instrumen, bisa pakai drone, bisa pakai pesawat seperti itu. Ya, biasanya umumnya menggunakan hal-hal seperti itu. Juga ada yang menggunakan dari ground segment gitu, dari permukaan tanah. Jadi nggak terbang seperti ini, tidak menggunakan instrumen yang bisa terbang seperti ini. Ya, di sini ada gambaran prinsip kerjanya. Ya, diawali dengan transmitter itu memancarkan pulsa cahaya ke atmosfer. Kemudian pulsa yang dihasilkan dengan energi tinggi yang diarahkan melalui optik transmitter yang memastikan sinyalnya itu terfokus pada area yang luas gitu. Kemudian ketika dia itu mencapai atmosfer, dia akan berinteraksi dengan partikel-partikelnya seperti ada tetesan air, kemudian partikel es ataupun aerosol atau debu seperti itu. Sebagian dari cahaya itu akan dipantulkan kembali ke arah lidar. Setelah itu optik penerima ya, receiver optik ini berfungsi untuk menangkap cahaya yang dipantulkan. Optik ini ya dirancang untuk mengarahkan sinyal yang diterima ke detektor. Optik ini, receiver optik ini dirancang untuk ke mengarahkan sinyal yang akan diterima ke detektor seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan limitasi dari LIDAR. Yang pertama itu ada keterbatasan pada kondisi cuaca tertentu, di mana LIDAR ini akan kurang efektif dalam kondisi cuaca yang buruk gitu. Karena sinyal laser itu dapat melemah akibat dari penyebaran dan penyerapan cahaya oleh tetesan-tetesan air seperti itu. Jadi karena cuacanya yang sangat kompleks, sangat buruk, jadi cahayanya ini akan terserap lebih banyak dan tidak terpusat untuk kembali ke LIDAR tadi, kepada instrumen tadi. Kemudian terkait dengan cakupan dan resolusi. LIDAR ini biasa digunakan untuk pengamatan lokal saja. Untuk area yang luas itu akan membutuhkan lebih banyak sistem yang ujung-ujungnya akan berkaitan dengan biaya. Kemudian kompleksitas dari data dan pemrosesan yang dibagi atas dua. Kemudian yang akan dibagi atas dua. Yang pertama jarak maksimum. Ketika jangkauan maksimum LIDAR ini ya terbatas oleh energi laser dan kepekaan detektor. Pada ketinggian yang sangat tinggi, sinyal kembalinya itu akan menjadi lemah atau yang mengakibatkan pengukurannya itu dilakukan secara tidak akurat. Kemudian ada penyerapan oleh gas-gas atmosfer. Ya di atmosfer ini kan banyak sekali gas ya, seperti ada uap air atau ozon atau gas-gas lainnya. Yang dimana gas-gas ini juga menyerap sebagian sinyal lasernya, sehingga akan mempengaruhi dari si akurasi pengukuran yang dilakukan oleh LIDAR. Ya, kemudian terkait dengan keterkaitan biaya. Karena peralatannya mahal, karena harus menggunakan pesawat, drone, dan segala macamnya, teknologi dari LIDAR ini ya membutuhkan biaya dan investasi dan operasionalnya yang sangat tinggi, seperti itu. Kemudian kita membahas terkait dengan SODAR, ya, atau Sonic Detection and Ranging. Ya. Bisa di Kalau orang awam mendengarnya ya, sonic detection berarti dia itu akan menggunakan gelombang suara. Dia itu merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kecepatan dan arah angin menggunakan gelombang suara. Ya, alat ini akan mengukur kecepatan dan arah angin hingga 800 meter ya di atas tanah ketika dia di atas tanah ya gitu. Karena kan ini merupakan ground segment alat yang diletakkan di permukaan gitu ya. Kemudian pengukurannya itu dirata-ratakan dari waktu ke waktu dengan interval yang ditetapkan ya. Biasanya dari literasi yang kami baca biasanya itu per 30 menit seperti itu. Kalau dikaitkan dengan mikrofisika awan dan mikrofisika awan dalam bidang meteorologi, instrumen ini digunakan untuk pembuatan profil angin dan pengukuran hamburan gelombang suara yang diakibatkan oleh turbulensi dari atmosfer.
Ya, ini merupakan rangkumannya. Sistem sodar digunakan untuk mengukur kecepatan angin pada ketinggian di atas tanah dan struktur termodinamika dari lapisan bawah atmosfer. Kemudian bagaimana dengan terkait dengan prinsip kerjanya? Pertama, dia itu akan memancarkan gelombang suara ya, dari alatnya ini ya. Ini merupakan sodarnya. Dipancarkanlah gelombang suara ke atmosfer dengan frekuensi yang biasa rentangnya itu 1 sampai 5 kHz ya. Gelombang suara ini merambat secara vertikal dan horizontal. Jadi dia vertikal, kemudian udah sampai di lapisan ini, dia akan merambat secara horizontal melalui udara. Kemudian kemudian sudah dipancarkan, kemudian gelombang suara ini akan berhambur. Ketika gelombang suara ini bertemu dengan turbulensi atau gradien suhu dalam atmosfer, sebagian energinya itu akan tersebar ke arah sumbernya. Jadi dia akan sudah mengenai objek, dia itu akan terjadi yang namanya backscatter atau energinya ini akan kembali ke arah sumbernya gitu. Turbulensi ini lah biasanya dihasilkan oleh variasi suhu atau kecepatan angin. Kemudian sistemnya ini akan menerima gelombang pantulannya yang akan sebagai gelombang suara dan menganalisis karakteristiknya. Perubahan frekuensi dalam sinyal pantulan ini digunakan untuk menghitung apa saja, untuk menghitung kecepatan angin, kemudian turbulensi atmosfer, dan untuk menghitung struktur lapisan inversi suhu dari lapisan di atas si solder ini. Jadi dia untuk mengukur 3 poin inilah, kecepatan angin, turbulensi atmosfer, dan struktur lapisan inversi suhu. Kemudian kita membahas terkait dengan limitasi radar ya. Limitasi radar itu limitasi sodar maksud saya. Limitasi sodar ini yang pertama adalah karena dia menggunakan gelombang suara, pasti ada pengaruh kebisingan untuk lingkungan. Kebisingan ini dari sumber eksternal yang bisa pengaruh kebisingan lingkungan itu ya karena kebisingan dari sumber eksternal. Jadi alat ini tuh benar-benar harus diletakkan di jauh dari hal-hal yang jauh terkait dengan lalu lintas angin kencang karena bisa mengganggu akurasi dari uh, si saudara ini gitu. Jadi bisa dilihat nih dari gambar ini. Dia itu sangat jauh dari gambar ini bisa kita lihat sangat jauh dari aktivitas-aktivitas ini ya gitu. Kemudian cakupan vertikalnya terbatas. Jangkauan saudara itu biasanya terbatas pada ketinggian rendah 1 sampai 2 km. Meskipun di pertama tadi ya, kami katakan itu dia itu hingga 800 meter. Namun di beberapa sumber juga mengatakan bahwasanya bisa mencapai dengan ketinggian 1 sampai 2 km. Ya, ini tergantung dari spesifikasi dari solder yang dimiliki gitu ya. Kemudian limitasi selanjutnya adalah sensitivitas terhadap cuaca. Performa solder ini akan menurun dalam kondisi cuaca-cuaca yang buruk seperti hujan lebat ataupun angin kencang yang dapat menyebarkan atau menyerap gelombang suara. Jadi hujan lebat ini kembali lagi tadi kan ada partikel airnya yang bisa menyebabkan gelombang suara ini menyebar atau menyerap si gelombang suara yang dipancarkan oleh si solder ini. Kemudian resolusi ruang. Resolusi vertikal solder sangat kurang dibandingkan dengan teknologi-teknologi lainnya ya, seperti lidar ataupun radar. Kemudian kita akan membahas terkait dengan distrometer. Distrometer ini merupakan alat yang digunakan untuk mengukur distribusi ukuran tetesan dan kecepatan tetesan air hujan. Distrometer ini menentukan jumlah curah hujan dan intensitas curah hujan itu dengan mengukur ukuran partikel curah hujan dan mengumpulkannya dalam waktu periode tertentu. Ya, beberapa distrometer ini sudah dapat membedakan antara hujan, graupel, hujan es, dan kristal es. Distrometer ini digunakan untuk kontrol lalu lintas ya, pemeriksaan ilmiah itu dalam artian untuk kajian ilmiah, kemudian sistem pengamatan bandara dan hidrologi. Data yang diperoleh dari distrometer ini merupakan distribusi ukuran tetes, laju hujan dan kecepatan jatuh dan jenis precipitasi serta ukuran tetesan yang melewati instrumen ini gitu. Bagaimana prinsip kerjanya akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya, jadi distrometer itu kalau dari gambaran dekatnya ya, dari yang dua yang saling menghadap seperti ini itu, kalau kita zoom atau kita ilustrasikan seperti ini. Dia itu ada laser beamnya dari antara keduanya itu. Ada yang sebagai laser untuk menembakkan dan ada satu
instrumen yang digunakan untuk menangkap laser itu gitu. Prinsip kerjanya di sini itu adalah memancarkan sinyal ya, memancarkan sinyal yang akan berinteraksi dengan tetesan air yang jatuh. Ketika tetesan air itu melewati sinyal ini, ya tetesan air ini melewati gelombang ini, melewati sinyal ini, perubahan dalam sinyal itu akan terdeteksi. Ya, ini dapat digambarkan sebagai perubahan intensitas cahaya, ya, yang disebabkan oleh pembelokan atau penghaburan dari partikel air ini. Kemudian perubahan sinyal ini akan dianalisis dan difframeter dapat menghitung ukuran dan kecepatan jatuhnya tetesan air, sehingga secara akurat bisa memberikan informasi terkait resolusi tinggi hingga distribusi tetesan atau drop size distribution. Jadi ketika dia jatuh, dia itu bisa menganalisis bagaimana eh, intensitas kecepatan jatuh tetesan air ini, ukurannya, ukuran tetesannya atau hingga ukuran tetesannya atau drop size distribution. Di mana drop size distribution ini itu sangat membantu untuk memahami proses yang terjadi seperti proses kondensasi, koalensensi, dan pecahan tetesan itu di awan. Bahkan bisa dikaitkan dengan keberadaan aerosol yang ada di yang ada di dalam tetesan air ini seperti itu. Jadi selain juga memahami proses kondensasi, koalensi, dan pecahan tetesannya itu, kan kita tahu ya, tetesan air itu tidak serta-merta isinya memang air aja gitu. Pasti ada keberadaan aerosolnya yang ada di dalam air itu gitu. Jadi itu bisa yang ada di dalam air itu eh, aerosol yang ada di dalam air itu bisa dideteksi juga oleh difframeter sehingga dia itu bisa tahu tuh, oh, polutan di atmosfer yang di wilayah yang dikaji ini sebesar atau separah apa seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua mengenai teori elektrifikasi dari thunderstorm yang akan kami gambarkan bagaimana dan kami jelaskan. Sebelum kita masuk ke dalam teori elektrifikasi ya, kita harus mengetahui dulu thunderstorm itu apa sebenarnya. Thunderstorm itu dari literasi yang kami baca merupakan gangguan cuaca yang berlangsung secara singkat dan keras ya. Kata kuncinya gangguan cuaca singkat dan keras yang hampir selalu dikaitkan dengan kilat, guntur, awan pekat, hujan lebat atau hujan es serta angin kencang. Kemudian kita masuk nih ke dalam teori elektrifikasi ya. Teori elektrifikasi ini merupakan sebuah konsep atau teori yang menjelaskan bagaimana muatan listrik itu terbentuk dan terdistribusi ya. Jadi teori ini membahas bagaimana muatan listrik itu bisa terbentuk dan terdistribusi di dalam awan sehingga menciptakan si thunderstorm ini. Ya, proses ini melibatkan interaksi yang kompleks antara partikel air, es, udara, dan gerakan vertikal yang kuat di dalam awan. Ya, ini gambaran ilustrasi dari si thunderstorm ya. Kemudian bagaimana teorinya ya? Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah area muatan utama ya. Di sini dikatakan main charging zone. Dalam badai petir itu berada di dalam tengah badai, di mana udara itu akan bergerak ke atas dengan cepat ya, atau disebut dengan updraft. Suhu dari main changing main main area ini atau area muatan utama itu ya antara 15 hingga 25 derajat Celcius atau di dalam gambar ini antara minus 10 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius. Di area ini ya kombinasi suhu dan pergerakan udara ke atas itu menghasilkan campuran tetesan awan super dingin. Kemudian menghasilkan kristal es kecil dan graupel. Aliran udara ini akan membawa tetesan awan super dingin dan kristal es ini ke atas ya. Ini bisa dilihat nih. Kristal es itu akan bergerak ke atas dan tetesan air yang dingin itu akan bergerak ke atas gitu. Sedangkan pada waktu yang sama pula si graupel ya yang jauh lebih besar dan lebih padat itu akan cenderung jatuh atau tersuspensi di udara yang naik gitu. Perbedaan dalam pergerakan curah hujan inilah yang menyebabkan tabrakan itu terjadi. Sehingga ketika kristal es yang naik bertabrakan dengan graupel, kristal es ini akan menjadi muatan positif. Bisa dilihat ya, kristal es ini akan menjadi muatan positif, sedangkan si graupel ini akan bermuatan negatif.
aliran udara yang membawa kristal es yang bermuatan positif ke atas menuju bagian awan ke atas bagian atas awan badai. Sedangkan droplet yang lebih besar itu akan dan yang lebih padat, yang lebih besar dan lebih padat akan tersuspensi di tengah-tengah awan atau jatuh ke bagian bawah badai ya. Jadi bisa dilihat ini. Jadi si es itu akan naik ke atas, sedangkan si droplet itu sebagai muatan negatif yang udah berisi muatan negatif ini akan ke tengah hingga ke bawah. Hal ini yang menciptakan mengapa bagian atas awan badai itu menjadi bermuatan positif, sementara bagian tengah hingga bagian bawah si badai ini akan menjadi bermuatan negatif. Bisa dilihat dari ilustrasi video kali ini. Karena gara pergerakannya yang es ke atas dan droplet ke bawah dan bertabrakan dia menciptakan muatan yang berbeda pula positif dan negatif, dan si es ini akan bergerak ke atas sambil membawa muatan positifnya gitu. Sedangkan si droplet ini akan bergerak ke bawah dengan muatan negatifnya yang menciptakan puncak si badai ini ya itu lebih dominan atau bisa dikatakan bermuatan positif, sedangkan dari tengah badai hingga ke bawah badai itu bermuatan negatif. Kemudian gerakan ke atas di dalam badai dan angin pada tingkat yang lebih tinggi menyebabkan terbentuknya kristal es ya, muatan negatif, muatan positif di bagian atas awan badai seperti yang dijelaskan tadi, yang akan menyebar secara horizontal dan bagian awan butir ini akan disebut dengan enfield ya. Ya, melebar seperti itu, terbentuklah enfield gitu. Selain itu bisa dilihat dari kata kuncinya ini ya, ada penumpukan muatan positif yang kecil, ya, namun penting di dekat bagian bawah awan badai ya. Jadi ada lebih jelas di di gambar pertama ya. Dia itu ada muatan positif yang kecil gitu ya. Di dasar awan atau di dasar badai itu gitu. Ada muatan positif yang kecil. Hal ini diakibatkan karena curah hujan dan suhu yang lebih hangat di struktur badai ini. Kemudian sebenarnya muatan di permukaan tanah itu ya, makanya bisa terbentuk uh, thunderstorm ini antara muatan positif dan kan akibat berjumpanya si muatan positif dan negatif itu. Jadi permukaan tanah itu sebenarnya kalau bisa dibilang bisa jadi muatan positif, bisa jadi muatan negatif. Itu tergantung dan dipengaruhi oleh muatan yang terbentuk di awannya. Apakah pada hal ini dia bermuatan positif atau bermuatan negatif gitu. Biasanya dikatakan juga gini, biasanya tanah memiliki sedikit muatan negatif, namun ketika badai petir berada di tepat di atasnya, muatan negatif yang besar di tengah awan ini akan mengusir dalam tanda kutip akan mendorong muatan negatif di tanah di bawah badai, sehingga menyebabkan si tanah ini atau benda-benda apapun itulah ya yang berada di tanah yang berada tepat di bawah badai ini menjadi bermuatan positif. Jadi si negatif yang ada di sini akan mengusir si negatif yang ada di permukaan tanah seperti itu, yang mengakibatkan lebih muncullah si muatan positif. Kemudian ketika muatan negatif di awan meningkat, tanah akan merespon dengan menjadi lebih bermuatan positif gitu. Makanya terciptalah thunderstorm yang kita kenal sebagai kilat, guntur, ya itulah, seperti itulah. Itulah bagaimana teori elektrifikasi dari thunderstorm ini. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan pertanyaan ketiga. Yang pertama, jelaskan beberapa koreksi terhadap teori pertumbuhan difusi tetes awan, kemudian mekanisme dari cloud seeding pada awan hangat dan awan dingin, kemudian perbedaan mendasar ya dari persamaan one D ya one dimension, two dimension, three dimension pada model numerik awan. Kita akan membahas poin yang pertama terkait dengan koreksi terhadap pertumbuhan difusi tetes hujan. Koreksi teori ini dibagi atas beberapa macam koreksi. Yang pertama dikenal dengan kinetic effects. Kinetic effects ini mengacu terhadap pengaruh dinamika molekuler dalam proses pertumbuhan tetesan, di mana terjadi transfer massa dan energi di sekitar tetesan yang tidak hanya dibatasi oleh difusi, tapi juga ada batasan kinetik dalam permukaan tetesan. Si kinetic effect ini akan sangat dipengaruhi oleh yang namanya Knudsen number. Ya.
Ya, kalau secara matematis dituliskan sebagai I per R gitu ya. Di mana I ini adalah jarak bebas rata-rata molekul gas dan R ini merupakan radius tetesan. Di mana I per R ini memiliki tiga kondisi ya, seperti itu. Ketika dia lebih kecil dari satu, interaksi antara tetesan dan molekul gas dapat dianggap sebagai kontinu. Kata kuncinya di situ. Interaksi antara tetesan dan molekul gas ini dianggap sebagai kontinu. Ya, dalam kondisi ini transfer panas dan massa dapat dihitung menggunakan pendekatan yang namanya Maxwell continuum, di mana sifat uap dan temperatur dapat dianggap sebagai variabel kontinu. Sedangkan ketika I per R-nya itu lebih besar dari satu, interaksi antara tetesan dan molekul gasnya ini dianggap sebagai sistem diskrit yang dapat diperhitungkan menggunakan teori tumbukan molekuler. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil dari satu, itu dianggap sebagai kontinu. Ya, interaksi antara si tetesan dan molekul gasnya. Sedangkan lebih besar dari satu, dia itu dianggap sebagai sistem diskrit, seperti itu. Kemudian ada kondisi di mana I per R-nya itu merupakan atau I per R-nya itu sebanding atau sama dengan satu, seperti itu. Ya, interaksinya ini dianggap sebagai bentuk diskrit maupun kontinu gitu. Penggabungan dari dua kondisi di atas gitu ya. Dianggap sebagai bentuk diskrit maupun kontinu yang dapat diperhitungkan dengan proses transfer panas dan massa menggunakan kedua pendekatan, yaitu bisa menggunakan pendekatan Maxwell continuum dan teori tumbukan, seperti itu. Gambar di samping merupakan perbandingan antara proses perkembangan proses kondensasi yang menggunakan kinetic correction maupun dan tidak menggunakan kinetic correction. Ya, yang titis apa garis putus-putus ini tanpa menggunakan kinetic correction dan yang garis uh, bersambung ini menggunakan kinetic correction. Bisa dilihat ya bahwasanya yang without ini lebih nilainya itu lebih radiusnya itu lebih lebih besar sedikit ya dibandingkan yang menggunakan kinetic correction seperti itu. Kemudian kita membahas terkait dengan koreksi yang kedua yaitu ventilation effect. Ya, ini mengacu pada efek aliran udara di sekitar tetesan hujan atau partikel presipitasi yang jatuh melalui atmosfer. Ketika tetesan diam, maka medan uap di sekitarnya akan berbentuk simetris. Ya, namun pada tetesan yang jatuh medan 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 uapnya ini akan berubah karena aliran udara. Aliran udara yang bergerak tadi di sekitar tetesan itu meningkatkan laju perpindahan panas dan massa. Kemudian faktor ventilasi ini adalah fungsi dari dua parameter utama. Yang pertama adalah kecepatan terminal tetesan. Ya, tetesan yang lebih besar memiliki kecepatan terminal yang lebih tinggi sehingga akan menghasilkan ventilation effect yang lebih kuat. Kemudian ada kaitannya dengan bilangan Reynolds ya, yang didefinisikan sebagai RE sama dengan rho dikali V dikali R per nu alpha gitu. Di mana rho ini merupakan densitas dari si udara dan nu alpha ini merupakan viskositas dari dinamisnya udara. Di sini ada catatan penting ya, di mana untuk tetesan yang lebih besar, efek dari ventilation effect ini sering diabaikan karena tetesan yang besar itu lebih banyak dipengaruhi oleh proses yang namanya collision dan coalescence ya dari antar tetesan ya. Lebih dipengaruhi terhadap dari eh, apa namanya collision coalescence itu kan berarti kan tabrakan dan atau tumbukan dan penggabungan lebih dipengaruhi oleh efek itu dibandingkan dengan ventilation effect seperti itu. Kemudian koreksi selanjutnya yang pertama yang ketiga adalah non stationary growth. Ini merujuk bagaimana pada proses pertumbuhan tetesan hujan yang tidak konstan seiringnya waktu. Di mana berarti bahwa saya laju pertumbuhan tetesan itu dapat berubah tergantung pada kondisi lingkungannya, tergantung pada ambience lingkungannya seperti itu. Non-stationary growth ini dapat menyebabkan variasi dalam ukuran tetesan hujan. Kemudian dalam menganalisisnya dapat kita gunakan model matematis yang memperhitungkan perubahan kondisi lingkungan. Beberapa faktor yang mempengaruhinya itu adalah fluktuasi dalam kelembapan udara, kemudian ada variasi suhu dan perubahan dalam aliran udara. Kemudian koreksi selanjutnya ada unsteady updraft ya. Ini
merujuk terhadap pada perubahan vertikal kecepatan udara atau updraft yang tidak stabil atau berubah-berubah gitu terhadap pertumbuhan tetesan hujan. Jadi ada updraft yang tidak stabil selama pertumbuhan dari tetesan si hujan. Koreksi ini memperhitungkan bahwa dalam kondisi atmosfer yang dinamis, updraft seringkali tidak konstan dan mempengaruhi ketersediaan uap air serta distribusi tetesan dalam awannya. Umumnya, koreksi ini memperhitungkan dinamika vertikal yang tidak stabil dalam awan yang mempengaruhi pertumbuhan tetesan hujan. Ya, di dalam hal ini melalui perubahan atau variasi supersaturasi yang didefinisikan sebagai ST sama dengan S0 ditambah, ya ini adalah lambang dari Lagrange ya. Kemudian dikali W dibagi T, di mana SO itu sebagai supersaturasi rata-rata. Lagrange ini merupakan gradien suhu adiabatik, kemudian WT ini merupakan kecepatan vertikal yang berubah-berubah ya. Karena tadi dia dikatakan updraftnya itu kan tidak stabil dan berubah-berubah gitu ya. Kemudian T ini adalah suhu lokal atau suhu uh, pada saat hal yang diteliti gitu, objek yang pada saat keadaan yang diteliti seperti itu. Kemudian ada koreksi yang terakhir ya, yang disebut dengan statistical effect. Ini merujuk bagaimana pengaruh distribusi ukuran tetesan hujan yang dihasilkan dari proses pertumbuhan yang acak dan variabel, serta bagaimana distribusi tersebut mempengaruhi laju dan pertumbuhan rata-rata tetesan awan. Jadi kata kuncinya adalah merujuk di mana pengaruh distribusi ukuran tetesan hujan, distribusi ukuran tetesan hujan ini dipengaruhi oleh proses pertumbuhan yang acak dan variabel, di mana distribusi ini akan mempengaruhi pertumbuhan rata-rata tetesan yang ada di awan. Statistical effect ini berperan dalam menentukan distribusi ukuran tetesan dan seringkali mengikuti pola distribusi tertentu, ya, seperti distribusi log normal dan distribusi gamma. Karena distribusi ukuran tetesan dan lingkungan pertumbuhan ini bersifat stokastik atau acak, rata-rata laju pertumbuhan tetesan tidak sama dengan laju pertumbuhan jari-jari rata-rata tetesan air hujan itu ya. Kemudian koreksi ini bisa dinyatakan sebagai persamaan gini. DR per DT itu tidak sama dengan DR per DT, di mana rata-rata laju pertumbuhan semua tetesan itu tidak akan sama dengan laju pertumbuhan dari jari-jari rata-rata tetesan hujan. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan cloud seeding mechanism ya, atau mekanisme dari si cloud seeding. Yang perlu kita ketahui adalah apa sih pengertian dari cloud seeding ini terlebih dahulu ya. Cloud seeding ini merupakan sebuah teknik modifikasi cuaca yang meningkatkan efisiensi si awan dengan meningkatkan kemampuan alami yang dimiliki awan untuk menghasilkan hujan dengan menambahkan bahan-bahan tertentu. Ya biasanya bahannya itu bersifat higroskopis ya, atau suatu zat yang digunakan untuk menyerap atau mengikat air yang berada di udara. Seperti itu. Kemudian karena tadi dalam persoalan cloud seeding harus dibagi atas awan hangat dan awan dingin, ya kita akan bagi. Yang pertama terkait dengan cloud seeding mechanism pada awan hangat. Ya. Konsep dari cloud seeding awan hangat itu yang perlu dipahami adalah awan hangat itu terdiri dari tetesan air yang kecil yang terbentuk akibat kondensasi uap air di atmosfer. Suhu awan biasanya umum berada di atas 0 derajat Celcius ya. Kemudian di dalam awan hangat ini, tetesan air kecil itu akan bergabung melalui proses yang namanya collision and coalescence ya. Proses uh, bertabrakan ya, atau tumbukan dan penggabungan ya, atau sudah bertumbuh, sudah melakukan sudah terjadi proses uh, pertumbukan, kemudian dia akan bergabung gitu menjadi tetesan yang lebih besar lagi dari tetesan-tetesan yang kecil. Kemudian ketika tetesan yang menjadi cukup besar dan berat, maka mereka akan jatuh sebagai hujan. Itu konsep hujan pada awan hangat gitu. Kemudian bagaimana dengan konsep cloud seeding-nya? Ya, pada awan hangat ini digunakan partikel yang
partikel besar bersifat higroskopis ya. Higroskopis tadi suatu zat yang digunakan untuk menyerap atau mengikat uap air yang berada di udara bebas. Ya, umumnya digunakan yang namanya natrium klorida atau NaCl yang fungsi zat ini sebagai CCN atau cloud condensation nuclei yang untuk menstimulasikan pertumbuhan partikel uap air melalui mekanisme dari collision and coalescence seperti itu. Kemudian dalam penyemaian awan, partikel yang digunakan biasanya berukuran kecil sekitar 30 mikron. Ya, setelah partikel NaCl ini disisipkan ke dalam awan, partikel NaCl ini akan menarik uap air melalui proses kondensasi. Cloud seeding dapat menghasilkan hujan dalam rentang waktu 15 hingga 20 menit setelah proses penyemaian. Ya, efektivitas teknik ini ya tergantung pada kondisi atmosfer dan jenis awan. Sebenarnya penjelasan yang saya paparkan di sini itu dijelaskan di dalam gambar ini. Ya, seperti ini. Cloud seeding is a form of weather modification to induce the rain ya. Sebuah modifikasi cuaca untuk induce itu kayak memancing terjadinya hujan seperti itu. Towering cumulus and round clouds are targeted ya. Jadi targetnya itu adalah towering cumulus yang merupakan uh, awan hujan seperti itu. Di sini dikatakan a salt and water solution is used 150 kilogram garam atau NaCl untuk 1000 liter air hujan seperti itu. Kemudian dia itu disemai menggunakan pesawat, ya diterbangkan melalui pesawat. The plane enters the cloud, ya. Si pesawat ini akan masuk ke dalam awan yang biasanya berada pada ketinggian 1524 hingga 4267 meter di atas permukaan. Kemudian the salt water encourage the formation of ice particle ya. Oh, sebelumnya itu dikatakan sini crewman spray the salt water solution ya. Jadi garam itu disemai, kemudian garam itu akan membantu atau mengembangkan ya, encourage formation of ice particle. Maka terjadilah hujan itu dalam 15 hingga 20 menit setelah proses cloud seeding. Ya, di sini juga sama. An aircraft inject silver iodida ya. Ya, selain NaCl juga ada iodida sebagai uh, apa bahan semainya. Ya, kemudian silver iodida ini akan menstimulus si partikel-partikel air yang ada di hujan itu biar dia itu ibaratnya lebih cepat untuk matangnya, lebih cepat untuk terjadi proses kondensasi untuk terjadinya hujan. Ya, ini merupakan yang di uh, penjelasan terkait dengan cloud seeding yang diterbitkan oleh BMKG. Ya. Namun di sini dikatakan hujan akan jatuh dalam kurun waktu 30 hingga 60 menit. Sedangkan kalau di sini tadi itu 15 hingga 20 menit. Jadi sebenarnya setelah kami juga pernah mengikuti kuliah bersama dengan Deputi Teknologi Modifikasi Cuaca, yang saya tangkap adalah beliau belum bisa secara pasti mengatakan, oke, dalam waktu sekian menit hujan pasti turun gitu. Jadi masih dalam rentang waktu ya, bisa jadi 15 hingga 20 menit. Ya bisa kita katakan di sini kalau secara garis besarnya ya, 15 hingga 1 jam lah hujan itu akan turun setelah proses cloud seeding. Itu rentangnya bisa lebih cepat dari 60 menit, ya bisa jadi pas 50 menitnya udah turun hujan atau lebih lama ya. Pokoknya dalam rentang waktu 15 hingga 60 menit secara garis besar. Seperti itu. Kemudian cloud seeding mekanisme pada awan dingin ya. Yang perlu dipahami lagi ya, awan dingin itu konsep awan dingin ya. Awan dingin itu mengandung campuran tetesan air super dingin, super cold water dan partikel es. Di mana tetesan air ini tetap cair meskipun suhunya itu berada di bawah 0 derajat Celcius karena tidak memiliki inti pembukuan atau ice nuclei untuk memulai proses pembentukan es. Awan dingin ini memiliki suhu tertinggi pada kisaran -10 hingga -25 derajat. Untuk cloud seeding pada awan dingin biasanya menggunakan bahan-bahan seperti perak iodida ya, AgI, kemudian karbon dioksida padat atau dry ice. Ya, dry ice ini yang biasanya sering dikenal ya. Yang memiliki struktur kristal yang mirip dengan es sehingga efektif
bertindak sebagai inti pembekuan es atau ice nuclei. Jadi si bahan semai ini berfungsi sebagai eh, inti pembekuannya gitu. Yang karena kan tadi di sini kan awan dingin itu tidak memiliki inti pembekuan yang cukup untuk memulai proses pembentukan es. Maka dilakukan penyemaian dengan menyemaikan karbon dioksida padat atau dry es ini yang dia berfungsi sebagai inti pembekuan gitu. Jadi menambah inti pembekuannya biar proses pembentukan esnya itu bisa terjadi gitu. Setelah masuk ke dalam awan, uap dari air super cold ini langsung mm, berubah menjadi kristal es melalui proses deposisi. Kristal es yang terbentuk akan menyerap uap air dari tetesan supercold water lainnya yang menyebabkan kristal es tumbuhnya lebih besar ya melalui proses apa tadi melalui proses collisions collisions and coalescence gitu ya. Setelah kristal es tumbuh cukup besar, mereka ini adalah kristal es ini akan jatuh ke bawah sebagai presipitasi. Kondisi atmosfer juga mempengaruhi jenis presipitasi yang akan jatuh. Itu bisa jadi tidak serta-merta selalu turun hujan es ya. Bisa jadi hujan dengan suhu yang dingin, kemudian bisa jadi salju atau butiran-butiran es kecil. Penjelasan ini saya ambil dari gambar ini ya. Dikatakan di sini -5 hingga 20 derajat ya. Kalau regionnya atau ya beberapa literasi itu mengatakan -10 hingga -25 derajat. Disemai dengan silver iodida ya atau AgI. Kemudian silver iodida ini akan membantu help forms ice nuclei, membantu membentuk ice nuclei pada awan. Kemudian bisalah jatuh dia sebagai rain, snow, or small hail gitu ya. Tapi di sini cloud seedingnya itu menggunakan ground 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 instrument gitu dengan menembakkan bisa jadi menembakkan flare. Jadi tidak serta merta pesawat terbang ada orang yang menyemai gitu. Tidak serta merta seperti itu. Bisa digunakan dengan flare dari bawah permukaan di permukaan atau menggunakan pesawat juga, tapi menggunakan flare gitu. Jadi menembakkan flare. Jadi bukan orang lagi yang menyemai, bukan kru pesawat lagi yang menyemai, tapi menggunakan instrumen yang ada pada pesawat seperti itu. Kemudian kita akan membahas terkait dengan dimensional pada cloud models numerik ya. Yang pertama kita membahas one dimensional ya. Di mana one dimensional cloud models ini adalah pendekatan matematis yang digunakan untuk menganalisis proses fisik dan dalam atmosfer dengan mempertimbangkan hanya satu arah variabel ya, yaitu arah vertikal. Di mana dimensi horizontal itu diabaikan sehingga dianggap seragam ya. Modelnya itu hanya mempertimbangkan satu arah vertikal doang. Fokus pada proses mikrofisika awan seperti kondensasi, penguapan, pembentukan tetesan hujan, dan transfer vertikal. Fokusnya dalam one dimensional cloud model ini hanya dalam proses mikrofisika awan seperti itu. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Sri Vastava di tahun 1967 di mana si Sri Vastava ini mengabaikan fase es dan turbulensi. Dia hanya berfokus pada interaksi antara uap air, awan, dan hujan, serta bagaimana variabel ini berkontribusi dalam pembentukan si presipitasi. Ukuran tetesan hujan tidak ditentukan, namun tetesan awan bergerak langsung dengan udara, dan tetesan hujan jatuh relatif terhadap udara dengan kecepatan yang tergantung pada jumlah airnya. Jadi semakin besar dia semakin cepat jatuhnya, seperti itu ya. Kemudian gambar ini merupakan hasil perhitungan menggunakan one dimensional cloud model yang dikatakan sini showing vertical profile ya. Gambar kiri ini menjelaskan terkait dengan vertical profile dari updraft. Kemudian yang di tengah ini menggambarkan terkait dengan cloud water missing ratio. Kemudian yang di sebelah kanan ini menggambarkan terkait dengan water content initiality ya. Jadi dia itu memang hanya satu arah ke arah atas doang, secara vertikal doang. Kemudian
Karakteristik utama dari model yang dikembangkan oleh si Srivastava ini mencakup beberapa poin. Yang pertama adalah fase es dan turbulensi. Ini diabaikan untuk menyederhanakan analisisnya. Yang kedua, air berwujud uap. Mempertimbangkan uap air sebagai komponen utama dalam pembentukan awan dan hujan. Yang ketiga, ukuran butiran awan. Dengan memperhatikan bahwa butiran awan dan butiran hujan itu tidak berperilaku sama. Butiran awan dan butiran hujan itu tidak berperilaku sama. Yang penting untuk memahami proses kondensasi dan presipitasi yang terjadi. Kemudian detail proses kondensasi itu diabaikan. Kemudian proses coalescence itu diabaikan. Karena air awan itu diasumsikan secara spontan berubah menjadi air hujan setelah ambang batas tertentu dalam kandungan air awan yang terlampaui. Kemudian gambar di samping ini merupakan interaksi antara water content ya dan vertical velocity. Di mana bisa dilihat di sini U ya atau updraft velocity itu akan melemah seiring dengan meningkatnya kandungan air. Ya, jadi yang putus-putus ini uap airnya akan melemah, akan uap airnya akan bertambah dan updraft velocity-nya itu akan melemah gitu. Seiring dengan meningkatnya si kandungan air atau water content-nya. Seperti itu. Ya, ini adalah salah satu gambar model dari one dimensional cloud model lagi ya, selain yang gambar pertama tadi. Kemudian kita beranjak ke two dimensional cloud models ya. Merupakan pendekatan matematis yang digunakan untuk menganalisis proses atmosfer dengan mempertimbangkan dua arah. Ya, seperti dikatakan ya, two dimensional, dua arah variabel, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Sehingga memungkinkan kita untuk mempelajari terkait dengan interaksi antar dinamika vertikal dan proses horizontalnya yang berada di dalam awan. Model ini tentunya lebih kompleks dibandingkan dengan model satu dimensi tadi. Terdapat dua model yang mempresentasikan konsep dari two-dimensional cloud models ini. Yang pertama adalah model asymmetric, ya, di mana jenis model ini mengasumsikan simetri sumbu. Dalam model ini persamaan yang digunakan diformulasikan dalam koordinat silindris yang memungkinkan untuk kita menganalisis aliran udara dan proses fisik lainnya dalam konteks simetri. Kemudian ada namanya model slab simetrik dengan mempertimbangkan kondisi dan di bidang vertikal dan horizontal. Model ini dapat digunakan untuk menganalisis interaksi antara aliran udara dan proses konveksi, di mana model ini ditemukan oleh Farley and Orville di tahun 1986. Ya, ini merupakan gambaran dari two dimensional cloud model. Nah, di sini diilustrasikan bahwasanya mengilustrasikan kandungan air hujan dan streamline untuk awan tipe 3 di lingkungan dengan jet level atau jet stream rendah pada ketinggian 2,5 km. Ya, kita lihat dulu ya dari gambar yang pertama ini ya. Pada menit 30, di menit awal, downdraft yang diinduksi oleh curah hujan telah terbentuk di sebelah kiri arus atas. Jadi sebenarnya ini ada gambar di sini, ada downdraft yang terbentuk di sebelah kiri arus atas. Hal ini mengidentifikasikan bahwa downdraft tingkat rendah telah terbentuk di sebelah kiri kiri arus atas, sudah terbentuk di sebelah kiri, yang mengarahkan ke pembentukan awan hujan kecil pada menit ke-45. Jadi setelah ada terbentuk di sebelah kiri downdraft ini diinduksi dan terbentuk di sebelah kiri arus atas ya, di sebelah kirinya akan ada seperti awan kecil gitu yang terbentuk juga di sebelah kirinya di menit 45. Awan kecil ini tidak berkembang lebih jauh ya. Jadi dia itu jarak antara induk awannya ya, antara awan pertama dengan awan yang baru terbentuk ini tidak jauh, dan pada menit ke-60 struktur awan induk akan mirip dengan struktur awan pada menit 30. Jadi struktur awan yang sudah terjadi selama 60 menit ini akan mirip seperti dengan struktur awan pada waktu dia 30 menit seperti itu. Ini merupakan gambar yang dimodelkan oleh Takeda di tahun 1971.
Kemudian contoh lain ya dari two-dimensional cloud models ya. Dalam hal ini awan cumulus convectus dalam tahap perkembangannya sebelum presipitasi itu terbentuk. Dengan wilayah cakupannya lebar 28 km dengan kedalaman 9 km yang mengasumsikan bahwasanya dengan memaksimalkan resolusi di dekat wilayah di mana awan berkembang, ukuran interval grade horizontalnya itu akan menurun secara halus dari 1,15 km di dekat batas penelitiannya hingga 87 meter di dekat pusat domainnya seperti itu. Ini peneliti model yang dikembangkan atau dikemukakan oleh Router and Yeo di tahun 1987. Kemudian ke model yang terakhir yaitu three dimensional cloud models ya. Ini merupakan pendekatan matematis yang digunakan untuk menganalisis proses atmosfer dengan mempertimbangkan tiga arah variabel. Tadi yang two dimensional dua, yang one dimensional satu arah saja. Di mana dengan model ini kita dapat memberikan gambaran paling realistis terhadap dan tentang dinamika awan. Digunakan untuk mempelajari interaksi kompleks antara dinamika awan, mikrofisika, dan proses lingkungan yang terjadi. Seperti itu ya. Model ini dikembangkan oleh Steiner pada tahun 1973 yang dikatakan di sini yang pertama sepenuhnya mengembangkan model ini. Si Steiner ini melakukan analisis mendalam tentang proses dinamis dan mikrofisika awan yang terjadi pada awan. Kemudian dalam studinya ini, ia membandingkan awan kumulus kecil yang sedang berkembang tapi tidak menyebabkan presipitasi dalam kondisi lingkungan yang sama pada model 2D dan 3D gitu. Dengan menemukan perbedaan yang penting terkait dengan karakteristik dari awan tersebut. Penelitian ini berfokus pada bagaimana interaksi antara aliran udara dan proses fisik dalam awan mempengaruhi pembentukan dan perkembangan awan, serta bagaimana faktor-faktor ini berkontribusi pada presipitasi yang akan terbentuk seperti itu. Ya, ini merupakan gambaran dari model three-dimensional cloud models ya. Dia sudah tiga arah, tidak hanya vertikal horizontal saja, tapi sudah memperhatikan tiga variabel dalam pemodelannya. Ya, dikatakan di sini, gambar ini menunjukkan contoh ensemble cumulus yang dimulai dengan menggunakan model lapisan batas permukaan yang menggabungkan antara flux panas dan kelembapan. Jadi dia lebih kompleks gitu pemodelannya. Di mana ditemukan bahwa terjadi pengangkatan surface layer yang realistis yang menghasilkan komposit awan atau kumpulan-kumpulan awan yang sangat sesuai dengan pengamatannya. Makanya tadi dikatakan three dimensional cloud models ini paling realistis untuk melihat dinamika si awan tadi seperti itu. Model ini dikembangkan ya, gambaran model ini ya dikembangkan oleh Smolarquist dan Clark di tahun 1985. Kemudian dari model ini dilakukan uji sensitivitas terhadap efek terpisah antara foto topografi dan flux permukaan yang menunjukkan bahwasannya karakteristik umum bidang awan seperti distribusi ukuran awan dan cakupan awan parsial terutama ditemukan oleh orografi permukaan. Di sisi lainnya terdapat ketidakhomogenan termodinamika yang disebabkan oleh variasi jenis tanah. Ya, jadi ada ketidakhomogenan termodinamika tentunya akibat dari variasi jenis tanah dan vegetasinya. Apakah vegetasi yang lebat atau vegetasi yang kurang tidak lebat seperti itu. Yang akan mempengaruhi lokasi temporal dan spasial awan individu dalam kumpulan awalnya. Jadi bisa dilihat ya di sini. Ada yang kompositnya itu gambar awannya itu kecil, ada yang gambar awannya itu besar gitu. Itu dipengaruhi oleh si variasi jenis tanah yang ada di bawahnya dan vegetasinya seperti itu. Baik, selanjutnya di pertanyaan selanjutnya ya, pertanyaan keempat, jelaskan proses-proses dalam gambar yang dilampirkan ya. Baik, yang perlu diketahui adalah gambar ini merupakan pathways of water vapor in transform into various hydrometers ya. Jadi gambar ini dikemukakan oleh Brunjes di tahun 1999 yang membuat hipotesis tentang jalur fisik atau pathways yang berhubungan dengan inisiasi dan perkembangan dari presipitasi. Hal ini melibatkan proses mikrofisika yang sangat kompleks dan beragam yang berlangsung secara
terus-menerus namun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Ya, proses ini mencakup dengan proses ada kondensasi, evaporasi, deposisi, yang semuanya ini berkontribusi pada pembentukan awan dan jenis presipitasi yang berbeda-beda pula. Bisa menghasilkan hujan, bisa menghasilkan salju dan gropel, seperti itu ya. Jadi diagram ini menunjukkan interaksi antara cloud water dan es dengan cloud ice ya dalam awan, kemudian proses seperti ramming atau penempelan tetesan air pada partikel es, kemudian ada melting di sini, kemudian antara melting dan konversi antara cloud water dan cloud ice yang sangat penting dalam menentukan jenis presipitasi yang akan dihasilkan, seperti itu. Di sini saya ringkas ya, di mana ada proses kondensasi ini menggambarkan apa ya? Di sini condensation water vapor menjadi cloud water. Ya, bisa dikatakan sebagai kondensasi merupakan proses uap air atau water vapor menjadi air cair yang membentuk awan atau cloud water ya. Water vapor di sini melalui proses kondensasi membentuk membentuk awan atau cloud water. Kemudian ada evaporasi, ya evaporation ya, adalah proses di mana air cair ya atau rain di sini menjadi uap air, menjadi uap air, menjadi uap air. Ya, di sini katakan nih evaporation or condensation, di mana uap air ini menjadi water vapor sebelum mencapai permukaan bumi, seperti itu. Kemudian di sini ada deposition ya, deposition di sini, deposition, di mana proses uap air atau water vapor ini menjadi es atau cloud ice, menjadi cloud ice seperti itu, tanpa melalui fase cair. Kemudian di sini ada proses melting atau pencairan, di mana proses mencarinya si cloud ice menjadi cloud water atau air cair serta salju. Ya, di sini melting. Bisa jadi cloud ice, bisa jadi meltingnya si cloud ice ini menjadi cloud water ya. Kemudian di sini ada rimming, di mana proses si cloud water yang sangat dingin membeku menjadi snow, membeku menjadi snow. Rimming. Nah, ke sini dia. Rimming ini cloud water menjadi snow. Kemudian ada auto conversion ya. Auto conversion ini di mana proses penggabungan tetesan air kecil di awan atau cloud water menjadi besar hingga mencapai ukuran yang cukup untuk jatuh sebagai hujan, sebagai rain ya. Auto conversion cloud water menjadi rain. Kemudian ada yang namanya collection ya. Di sini collection, proses di mana partikel bertabrak atau bertumbukan, bersatu atau bergabung untuk menjadi partikel yang lebih besar. Di mana collection ini terbagi atas 3 tahapan ya. Saya buat menjadi 3 tahapan, yaitu partikel air dan es di awan ya, dari cloud water ataupun cloud ice menjadi hujan atau rain. Kemudian partikel air dan es di awan itu menjadi snow, menjadi menjadi snow atau serta menjadi hujan juga, tapi dalam bentuk gropel gitu, menjadi hujan gropel gitu ya di sini. Jadi ini ada hubungannya cloud water menjadi gropel melalui proses collection. Nah, di sini collection di sini dikatakan. Kemudian partikel es di awan cloud ice menjadi snow gitu. Kemudian ada yang namanya conversion atau konversi ya. Di sini ada proses conversion, di sini ada conversion, di mana dia itu proses perubahan suatu partikel menjadi partikel lainnya, di mana es dalam cloud ice berubah menjadi snow. Kemudian collection of ice by rain, ya, di mana di sini dia itu proses hujan atau rain itu menjadi menangkap partikel es untuk mencairkan partikel esnya. Kemudian ada shading, di sini ada proses shading, di mana pelepasan air cair dari permukaan partikel yang lebih besar dari gropel menjadi tetesan yang lebih kecil atau menjadi rain. Jadi rain nih, shading. Yang bawah ini ya guys ya, menjadi shading. Kemudian ada precipitation fallout ya. Ya, ini merupakan hasil akhir
di mana partikel presipitasi baik berupa rain, snow, atau gropol itu jatuh ke permukaan bumi s- diakibatkan oleh proses-proses ini dan juga diakibatkan oleh eh, gaya gravitasi yang dimiliki oleh bumi. Itulah penjelasan saya terkait dengan gambar ini yang merupakan pathways of water vapor in transform into various hydrometer. Beragam fenomena hidrometer seperti itu. Baik, untuk soal selanjutnya diberikan sebuah persoalan matematis yang akan kami selesaikan dan kami paparkan dalam video presentasi kali ini. Dengan soal atau permasalahan, sebuah tetes tumbuh dengan kondensasi dari radius 2 mikrometer sampai 20 mikrometer dalam waktu yang ditentukan ya. XX itu merupakan sebuah dua digit terakhir dari MPT saya yaitu 42 pada suhu yang telah diberikan dengan tekanan yang diberikan juga. Tentukan jenis jenuh ambien atau es dan mengabaikan solusi dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan awan. Pembahasannya akan kami tampilkan di slide selanjutnya, di mana kita analisis dulu ya. Yang pertama, dari soal itu kita ketahui bahwasanya RO-nya itu adalah atau radius awalnya itu 2 mikrometer, radius akhirnya itu 20 mikrometer dengan waktu 42 menit yang kami konversi menjadi sekon sebesar menjadi 2520 sekon, kemudian suhunya 14,2 derajat Celcius, kemudian tekanannya 104,2 kilopascal yang kami konversi menjadi milibar menjadi 1042 milibar. Sebelum kita mencari nilai dari si jenuh ambiennya atau S-nya itu, kita mencari parameter nilai ini dulu. Ya, nilai ini merupakan kalau dari literasi yang kami baca dari bukunya Roger and Young itu merupakan fungsi pada temperatur dan tekanan. Jadi dia terkait dengan temperatur dan tekanan. Dikatakan ini sebagai normalized condensation growth parameter. Ya, parameter ini disebut sebagai normalized condensation growth ya, seperti itu. Dengan persamaan radius akhir dikuadratkan dikurang dengan radius awal dikuadratkan, hasilnya itu dibagi dengan 2 dikali waktu. Ya. Berarti kita masukkan nilainya 20 mikrometer kuadrat dikurang 2 mikrometer kuadrat, hasilnya itu 396 mikrometer kuadrat dibagi dengan 2 kali 252 2520 sekon, yaitu 5040 sekon. Hasil dari parameter normalized condensation growth ini sebesar 0,078 mikrometer kuadrat per sekon. Iya. Pada kondisi soal yang diberikan, suhunya itu 14,2 derajat Celcius dengan tekanan 1042 milibar. Dengan memasukkan nilai log 10 dari parameter ini sama dengan 2,05, kemudian melakukan substitusi ya, kemudian didapatkanlah nilai parameter ini sebesar 112,2 mikrometer kuadrat per sekon. Maka bisa kita cari nilai S-nya itu menggunakan parameter ini. Di mana kalau misalnya di dalam literasi yang kami baca di Roger and Young itu, nilai ini S sama dengan S kurang 1 itu sama dengan nilai parameter ini nilai parameter yang kita cari menggunakan radius dan sekon itu dengan fungsi terhadap suhu dan tekanannya. Jadi dibedakan ya parameter yang pertama dan parameter kedua. Dimasukkanlah nilainya 0,078 mikrometer kuadrat per sekon dibagi 112,2 mikrometer kuadrat per sekon. Bisa sama-sama kita eliminasi ya satuannya. Didapatkanlah nilai S kurang 1 itu sama dengan 0,00069, di mana S ini kemudian nilai satu ini kita pindah ruaskan menjadi penjumlahan. Jadi S sama dengan 1,0069. Kemudian kita kali 100 karena satuan dari si jenuh ambien ini merupakan persentase ya. Maka didapatkanlah nilai persentasenya yaitu 100,069%. Seperti itu. Itulah pembahasan terkait dengan pembahasan matematis dari soal yang nomor 5 yang telah kami sampaikan. Kemudian kita beranjak ke soal nomor 6 ya. Hitunglah curah hujan dalam satuan milimeter per jam jika diketahui populasi droplet terdiri dari ukuran tunggal. Ya, perlu dicatat ya, ukuran tunggal dengan D sama dengan
X, milimeter ya, dengan kecepatan jatuhnya diberikan dan densitas dropletnya juga diberikan. Dengan kondisi yang sama, XX merupakan 2 digit terakhir dari NPT saya. Kita analisis dari soal ini, maka kita dapat yang diketahui adalah D 4,2 milimeter ya, diameter ukuran tetesan dropletnya. Kemudian U, atau tadi dikatakan di dalam soal itu merupakan kecepatan jatuhnya 4,2 milimeter per sekon. Dan N itu kecepatan densitas dropletnya, bukan kecepatan, tapi densitas dropletnya, yaitu 24,2 tetes per meter kubik. Yang ditanya adalah curah hujan. Dengan menggunakan persamaan Marshall-Palmer Distribution, yang menggunakan rumus persamaan ini, namun di dalam kondisi soal itu merupakan single droplet, maka terjadilah modifikasi rumus menjadi rumus seperti ini. Ya. Pi per 6 dikali U, D pangkat 3 dikali N. Maka diinputkan setiap nilai-nilai yang ada. R sama dengan pi per 6 dikali 4,2 meter per sekon yang merupakan kecepatan jatuh dikali 4,2 yang merupakan diameternya dipangkatkan 3, kemudian dikali dengan densitas dropletnya, yaitu 24,2 meter meter minus meter pangkat minus 3 atau meter per meter kubik seperti itu ya. Kemudian kita lakukan perhitungan. Didapatkanlah nilai ketiga ini sebesar 7,5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian dikalikan V per 6, maka hasil nilainya 3,9 dikali 10 pangkat minus 6 meter per sekon. Kemudian karena tadi dia itu minta dalam milimeter per hujan, ya kita ubah, kita konversi ya, meter ke milimeter, kemudian sekon ke jam. Makanya terjadilah perhitungan seperti ini. Didapatkanlah nilai jumlah curah hujannya adalah 14,04 milimeter per jam. Inilah curah hujannya seperti itu dari persoalan yang telah diberikan. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan nomor 7, di mana awan orografis di suatu wilayah dengan ketebalan yang diberikan mengandung uap air juga diberikan dalam soal. Kemudian sebuah tetes dengan jari-jari sekian milimeter pada puncak awan mulai jatuh melewati awan. Ada 3 poin yang ditanyakan di sini. Yang pertama adalah ukuran tetes yang muncul dari dasar awan. Ukuran tetes dari dasar awan dengan menggunakan persamaan dasar pertemuan kontinu. Asumsikan dalam unit efisiensi penggabungan atau collection dengan mengabaikan aliran udara vertikal dalam awan dan pertumbuhan melalui kondensasi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah waktu yang dibutuhkan tetes untuk jatuh melalui awan. Ya. Dengan asumsi terminal velocity-nya atau K3R-nya, terminal velocity-nya atau U, itu sama dengan K3R. Di mana nilai K3 ini merupakan 8 kali 10 pangkat 3 per sekon. Kemudian yang C adalah ukuran tetes pada bagian A yang muncul dari awan jika ada updraft sebesar nilai yang diberikan. Oke, kita analisis terkait dengan soalnya. Maka kita dapatkan nilai yang diketahuinya, yaitu Z atau ketebalan awannya ya, hingga ke berapa ketebalan awannya, itu 2,42 km. Kita konversikan menjadi meter, dapatlah 2,42 kali 10 pangkat 3 meter. Kemudian LWC atau water content-nya, yaitu 0,42 gram per meter pangkat 3. Ya, kita konversikan menjadi kilogram per meter pangkat 3. Kemudian RT atau radius topnya, radius pada top awannya gitu ya, jari-jarinya gitu pada puncak awannya, yaitu senilai 0,142 mm. Kemudian di sini E dari literasi yang kami baca adalah effective average of value collection. Karena tadi dia ini dikatakan di sini asumsikan dalam unit efisiensi collection penggabungan, maka kita gunakan E-nya itu adalah sebesar 1 gitu. Yang ditanya tadi, yang A adalah radius pada base awannya, kemudian waktunya, yang kedua adalah waktunya dengan asumsi terminal velocity-nya sebesar ini, kemudian
radius base-nya ketika terjadi updraft dengan kecepatan 24,2 cm per sekon. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama ya, dengan mengabaikan pertumbuhan droplet oleh kondensasi, maka kita dapatkan rumus radius base dikurang radius top sama dengan E dikali M. M ini merupakan cloud liquid water content ya, nilai LWC ini ya. Itu sama dengan aja sama sama dengan M ya. Itu hanya perbedaan simbol aja gitu ya. Dibagi 4 ini merupakan simbol dari density of water ya. Density of water yaitu nilainya itu 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Nah, itu nilainya. Kemudian di sini kita lanjutkan lagi ya, EM sama dengan 4 dikali density density of water-nya, kemudian integral dari 0 hingga Z, 0 hingga ketinggian yang diketahui dikali DZ gitu ya. Kemudian kita pindah ruaskan RT-nya ke sebelah kanan ya. Setelah integralnya ini kan 0 sampai 2,42 kilometer ya. Jadi nanti langsung nilai Z aja gitu. Karena kan nilai awalnya itu 0, apa yang pun dibagikan dengan 0 itu ya tetap nilai yang dikurangkan itu gitu. Yang hasilnya seperti itu. Kemudian RB diketahui di sini RT-nya itu atau radius stopnya 0,142 mm ditambah 1 E ya, nilai E-nya dikali dengan um, cloud liquid water content ya 0,42 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter kubik, kemudian dikali dengan nilai Z-nya atau ketebalan awannya yaitu 2,42 kali 10 pangkat 3 meter dibagi dengan 4 dikali tadi itu merupakan parameter dari density of water ya senilai 10 pangkat 3 kilogram meter pangkat 3. Kita bisa eliminasi kilogram satuan ini dengan yang di bawah, kemudian nilai 10 pangkat 3 ini bisa kita eliminasi dengan 10 pangkat 3. Maka dari perhitungan ini dari perhitungan yang di dalam kurung ini didapatkan nilai sebesar 0,105 kali 10 pangkat minus 3 yang akan dikalikan dengan 2,42. Ini kan dalam meter, tapi kita ubah dalam milimeter. Maka kita kalikan 10 pangkat 3. Dari perhitungan dalam kurung ini kita dapatkan nilai 0,254 mm. Kemudian R base-nya itu setelah kita tambahkan ya dengan R top-nya itu senilai 0,396 mm. Itulah nilai radius base pada dasar awannya ya. Kemudian untuk soal yang kedua, yang bagian B, itu dia meminta untuk mencari waktu dengan asumsi terminal velocity atau U-nya itu sama dengan K3R, di mana K3-nya itu 8 kali 10 pangkat 3 per sekon. Di sini kita menggunakan persamaan dr per dt sama dengan em dikali 4 dikali density of water-nya dikalikan UR, di mana U-nya itu sama dengan K3 kali R. K3-nya itu kita inputkan 8 kali 10 pangkat 3 ini, kemudian dikali R di sini. Kemudian kita bisa eliminasi 8 dengan 4 kita eliminasi, 8-nya menjadi 2, 10 pangkat 3 dieliminasi dengan 10 pangkat minus 3. Maka didapatkanlah nilai dr per dt itu sama dengan 0,84 kilogram per meter pangkat 3 sekon dikali R. Kemudian kita lanjutkan. Ini terjadi kayak seperti pembalikan matematika ya, kayak substitusi matematika yang tadi dt di bawah kita naikkan, maka persamaannya menjadi density of water ini di 0,84 kilogram per meter pangkat 3 sekon dikali dengan dr per r seperti itu. Sama-sama kita integralkan sisi ruas kiri dan ruas kanan, maka didapatkan integral dt sama dengan integral dari r top hingga r base dikalikan dengan parameter yang ada di sini, maka didapatkanlah nilai T sama dengan density of water dibagi 0,84 kg meter pangkat 3 per sekon, per meter pangkat 3 sekon, dikalikan dengan ln R base dibagi R top. Seperti itu. Seperti yang di awal tadi ya, density of water ini nilainya itu 10 pangkat 3 kg per meter kubik dibagi 0,8 kg per meter kubik
eh, sekon pangkat -1. Sama-sama kita bisa eliminasi kilogram per meter pangkat tiganya ini, maka tersisa sekon pangkat -1-nya dikalikan ln 0,396 mm per 0,142 mm. Ya, 0,396 mm ini kita dapatkan dari RDS-nya dari nomor soal yang pertama. R-top-nya ini sesuai dengan soal yang diberikan. Seperti itu. Sama-sama dieliminasi, satuannya milimeter, kemudian didapatkanlah T-nya sama dengan nilai yang ini, yaitu 1190,47 sekon dikali 1,02. Maka didapatkan hasil akhirnya adalah 1214,27 sekon yang sama dengan 20 menit 14 detik. Itulah waktu yang digunakan atau waktu yang diperlukan tetesan itu untuk jatuh melalui awan dengan asumsi adanya terminal velocity sebesar nilai yang diberikan ini. Baik, selanjutnya untuk bagian C adalah menentukan airbase ya. Ketika terjadi dikatakan di soal adalah munculnya updraft sebesar 24,2 cm per sekon seperti itu. Jadi pertama kita cari dulu nilai UR-nya ya. Di sini adalah UR kecil ya, sama dengan K3 kali R, di mana K3 merupakan 8 kali 10 pangkat 3 per sekon ya, maka didapatkanlah nilai UR-nya sebesar 113,6 cm per sekon. Di mana kita untuk mencari nilai ini kita menggunakan persamaan dr per dz sama dengan E dikali M dikali per 4 dikali dengan density of water-nya dikali UR, U kecil ya, dibagi dengan U di sini adalah kecepatan updraft-nya dikurang dengan UR. Di mana di sini DZ-nya kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi perkalian. Kemudian di perhitungan selanjutnya kita integralkan kedua ruas ya, di mana di sisi kiri integral airbase hingga R top dr sama dengan 0 hingga Z itu merupakan ketebalan awannya, dikali dengan M per 4 dikali density of water-nya, kemudian dikalikan dengan UR per U dikurang UR dz. Maka didapatkan persamaan RT kurang RB sama dengan E kali M per 4 kali density of water dikali UR per U dikurang UR Z. Ya. Kita inputkan nilainya satu persatu. R top-nya 0,142 mm dikurang R base sama dengan 1 dikali 0,42 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter kubik dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikali 113,6 cm per sekon nilai UR-nya tadi dikurang 24,2 cm per sekon dikurang 113 cm per sekon dikali dengan Z-nya 2,42 kali 10 pangkat 3 meter. Kita eliminasi satuannya, kilogram per meter kubik bisa dieliminasi, kemudian centimeter per sekon itu bisa dieliminasi, kemudian nilai 10 pangkat 3 ini kita eliminasi dengan 10 pangkat 3, maka perhitungannya ini didapatkan 0,142 mm dikurang RB sama dengan 0,105 atau 0,105 dikali 10 pangkat minus 3 dikali dengan minus 1,27 ya, perhitungan dari bagian ini dikali 2,42 meter. Kemudian kita pindah ruaskan kemudian sebelum kita pindah ruaskan ya, perhitungan yang di dalam kurung ini mendapatkan nilai minus 0,322 kali 10 pangkat minus 3 meter. Kemudian kita ubah satuannya menjadi milimeter, makanya 10 pangkat minus 3 ini di bagian bawah ini tidak ada lagi ya, karena dikali 10 pangkat minus 3, sama-sama tereliminasi. Kemudian di sini RBC itu kita pindah ruaskan agar menjadi positif ya. Maka didapatkan RB sama dengan 0,142 mm ditambah 0,322 mm. Maka didapatkanlah airbase-nya pada saat ada updraft dengan kecepatan 24,2 cm per sekon senilai
0,464 mm. Itulah radius base-nya. Seperti itu. Baik, untuk pertanyaan yang ke-8, yaitulah tentukan yang A, ukuran dari tetes di puncak lintasan, kemudian yang B, ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, yang C, waktu yang tersisa bagi droplets di awan. Jika sebuah tetes berdiameter sekian milimeter terletak di dasar awan kumulus yang memiliki konsentrasi air cair sebesar sekian gram per meter kubik dan kecepatan updraft konstan sebesar sekian milimeter per sekon. Di dalam persoalan ini kita gunakan persamaan pertumbuhan kontinuitas dan mengabaikan pertumbuhan kondensasi. Dikatakan di sini gunakan tabel 8.1 pada bukunya Roger and Yao. Kita analisis apa-apa saja yang dapat kita dapatkan dari soal ini ya. Yang pertama diketahui airbase-nya itu sebesar 0,42 mm. Kemudian M atau cloud liquid water content itu sebesar 1,42 gram per meter kubik. Kita ubah menjadi kilogram per meter kubik menjadi 1,42 dikalikan 10 pangkat minus 3. Kemudian U atau kecepatan updraft-nya itu sebesar 4,2 meter per sekon. Kemudian UR kita ketahui di sini 1,62 mm per sekon pada tabel 81. Jadi pada tabel 81 ini dia itu kecepatan full speed-nya itu tergantung pada diameternya. Jadi kalau misal di tabel ini, kalau misalnya dia di tabel 81 ini, ketika dia berdiameter 8,42 itu maka UR-nya itu estimasinya itu 1,62 meter per sekon seperti itu. Kemudian Z-nya kita asumsikan ketinggiannya itu adalah 3.000 meter. Yang ditanya adalah R top, kemudian RF ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan, dan T adalah waktunya. Kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu yang A, mencari nilai radius stopnya dengan menggunakan persamaan dr per dz sama dengan E dikali M per 4 dikali density of water-nya dikali dengan UR-nya per U dikurang UR-nya. Sama halnya seperti pembahasan sebelumnya, dz-nya kita pindah ruaskan. Kemudian di sini kita integralkan ya di kedua ruasnya, maka integral RB hingga R top dr sama dengan integral dari 0 hingga Z ke M dibagi dengan 4 kali density of water dikali UR per U dikurang UR dz. Maka didapatkanlah persamaannya R top dikurang R base sama dengan E kali M per 4 kali density of water dikali UR per U besar ya atau kecepatan updraft-nya dikurang UR dikali Z. Kita inputkan nilainya satu persatu, maka didapatkan RT sama RT dikurang 0,42 mm nilai dari si airbase ini sama dengan 1 dikali 1,42 kali 10 pangkat minus 3 kg per meter kubik per 4 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik dikali 1,62 meter per sekon sama dengan 4,2 meter per 4,2 meter per sekon kurang 1,62 meter per sekon dikali ketinggian yang kita asumsikan yaitu 3 kali 10 pangkat minus 6 10 pangkat 6 tapi dalam satuan milimeter. Jadi 3.000 meter itu udah kita konversikan ke milimeter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 6, mohon maaf 3 kali 10 pangkat 6 milimeter. Kemudian bisa kita sama-sama kita eliminasi kilogram per meter kubiknya dengan kilogram per meter kubik, kemudian meter per sekonnya kita sama-sama eliminasi. 10 pangkat 3-nya kita eliminasi dengan 10 pangkat 6-nya kita eliminasi dengan 10 pangkat 3 dan 10 pangkat minus 3. Maka dari perhitungan di dalam kurung ini ya, dari area yang pertama ini didapatkan nilai 0,355 dikali dengan uh, perhitungan yang pada bagian ini dengan nilai 0,63 dikali 3 mm. Maka didapatkanlah perhitungan dari dalam kurung ini menjadi 0,68 mm. Didapatkanlah persamaan RT dikurang 0,42 mm sama dengan 0,6 mm. Maka untuk mencari nilai R top-nya, kita pindah ruaskan nilai 0,42 ini ke sisi sebelah kanan menjadi penjumlahan, maka didapatkan nilai RT sama dengan 1,1 mm. Itulah R top-nya. Kemudian kita mencari RF-nya atau ukuran dari tetes ketika dia meninggalkan awan.
Maka di sini kita menggunakan persamaan yang mirip juga dengan persamaan yang pertama ya. UR sama dengan UR per U dikurang UR DR sama dengan E dikali M sama per 4 kali density of water kali dz. Sama-sama kita integralkan di sebelah ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Maka didapatkan integral RB hingga RF dikali UR per U ulang UR DR sama dengan integral dari 0 hingga Z E dikali M per 4 dikali density of water dz. Kemudian di sini kita pindah ruaskan yang ada, bukan kita 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 pecah ya integral yang ada di pada ruas sebelah kiri menjadi integral RB hingga RF per U per UR kurang integral RB ke RF 1/RdR sama dengan integral 0 hingga Z E dikali M per 4 dikali density of water dz. Kita inputkan nilai satu per satu ya. Nilai U-nya 4,2 meter per sekon, nilai UR-nya 1,62 meter per sekon, kemudian 1 per N tetap, kemudian sama dengan EM-nya ini nanti kita masukkan tapi di perhitungan selanjutnya agar memudahkan perhitungan dan mengeliminasinya. M per sekonnya sama dengan M per sekonnya sama-sama kita eliminasi, maka kita dapatkan nilai 2,6 ln RF dikurang RB dikurang ln RF dikurang RB dikali sama dengan E kali M per 4 kali density of water kali Z ya. Kemudian kita dapatkan nilai dari si RB ini kita inputkan ke dalam persamaan, maka didapatkan nilai 1,6 ln dikali RF dikurang 0,42 mm dikali kita masukkan nilai yang ada di ruas sebelah kanan ini menjadi 1,1 kali 1,42 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter kubik dikali 3 kali 10 pangkat 3 meter dibagi dengan 4 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik. Kita sama-sama eliminasi kilogram per meter kubik ya. Kita eliminasi dengan kilogram meter per kubik, kemudian 10 pangkat 3-nya ini kita eliminasi dengan 10 pangkat 3 yang berada di ruas bawahnya. Maka didapatkan perhitungan dari yang ada di ruas sebelah kanan ini menjadi 0,355 kali 10 pangkat minus 3 kali 3 kali 10 pangkat 3 mm. Ya, tadi ini dalam satuan meter, kita ubah menjadi satuan milimeter, maka 3 kali 10 pangkat 3. Kita eliminasi 10 pangkat 3 dengan 10 pangkat minus 3. Setelah kita kalikan, didapatlah nilai 1,065 mm. Ya, inilah nilai perkaliannya. Kemudian 1,6 ln dikali RF dikurang 0,42 mm sama dengan 1,065 mm. Maka melalui perhitungan ini kita dapatkan nilai RF atau ukuran dari tetes ketika meninggalkan awan sebesar 2,36 mm. Seperti itu. Kemudian untuk pembahasan yang terakhir ya, pada poin C, terkait dengan waktu yang tersisa bagi droplets di awan, ya, dengan menggunakan persamaan dr per dt sama dengan E dikali M per 4 kali density of water dikali UR. Di mana di sini kita sedikit modifikasi ya. Rumus atau persamaannya ini kita ubah atau substitusikan posisinya menjadi 1 per UR dikali DR sama dengan E dikali M per 4 kali density of water dt. Kemudian persamaan ini kita integralkan di ruas kiri dan di ruas kanan, maka dihasilkan integral dari RB hingga RF sama dikali 1 per U dikali RDR sama dengan integral dari 0 hingga T dikali dengan E kali M per 4 kali density of water dt. Maka didapatkanlah persamaan ini. Dan yang perlu diketahui adalah di soal-soal sebelumnya, UR itu sama dengan K3R. Ya, yang masih kita gunakan hingga pembahasan di soal yang C ini. Kemudian di sini kita substitusikan nilai UR ini menjadi K3R ya di sini. Kemudian nilai K3 ini kita pindah ruaskan ke sisi sebelah kanan, maka dihasilkan integral RB hingga RF dikali 1 per R dr sama dengan K3 ya. Nilai yang di sebelah
di ruas sebelah kiri ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka menjadi perkalian. K3 dikali integral 0 hingga T, E dikali M per 4 kali density of water dt. Maka didapatkanlah dari persamaan ini, ln RF per RB sama dengan K3 dikali E dikali M per 4 density of water dikali T. Setelah kita integralkan di ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Kita inputkan nilainya masing-masing ya. RF-nya tadi dari pembahasan di soal bagian B, yaitu sebesar 2,36 mm ya di sini. Kita inputkan di soal yang ke C di bagian C ini. Kemudian RBC yang tadi diketahui dalam soal 0,42 mm. Sama dengan K3-nya itu seperti dalam soal-soal sebelumnya itu sebesar 8 kali 10 pangkat 3 sekon pangkat minus 1 dikali dengan nilai parameter yang ada di sini ya, sama dengan yang ada di sini, yaitu 1,42 kali 10 pangkat minus 3 kilogram per meter kubik per 4 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter kubik dikali dengan T. T ini adalah waktu yang akan kita cari. Jadi kilogram per meter kubik ini sama dengan sama-sama kita eliminasi. Kemudian didapatkan nilai ln dari ruas sebelah kiri ini 1,726 mm ini sama-sama kita eliminasi ya. Kemudian perhitungan di dalam kurung ini didapatkan nilai sebesar 0,355 kali 10 pangkat minus 6 dikali T. Kemudian nilai yang kedua nilai ini kita kalikan, maka mendapatkan nilai 2,84 kali 10 pangkat minus 3 sekon pangkat minus 1 dikalikan T. Karena T yang kita cari, makanya kita pindah ruaskan nilai 2,84 ini ke ruas sebelah kiri, maka didapatkan nilai 1,726 per 2,84 kali 10 pangkat minus 3 sekon. Yang tadi sekonnya pangkat minus 1 karena pindah ruas menjadi sekon pangkat 1. Kemudian didapatkan dari perhitungan ini, T sama dengan 607,746 sekon. Yang bila kita konversikan ke dalam menit, maka waktu yang tersisa di droplet itu sebesar 10 menit 7 sekon. Seperti itu. Baik, selesai sudah presentasi saya terkait dengan pembahasan, pemaparan materi dan pembahasan dari permasalahan dan soal-soal yang diberikan. Saya harap melalui video presentasi ini dapat memenuhi standar dan kriteria penilaian untuk ujian akhir semester dalam penilaian fisik, dalam penilaian ujian akhir semester untuk mata kuliah fisika awan. Besar harapan saya dan saya harapkan melalui video presentasi ini, dan saya akui juga di dalam video presentasi ini masih banyak sekali kekurangan dalam pemaparan materi terkait dengan kedalaman materinya, namun biarkan ini menjadi sebuah tolak ukur saya untuk lebih mendalami mata kuliah fisika awan untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.